Assalamualaikum Sobat Football United. Ya ada kaitannya dengan konten yang gua bahas sebelumnya dari The Athletic, Laurie Whitwell di sebuah sebenarnya dia mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim di sebuah konferensi pers kayaknya ya, pernyataan di depan media yang menyebutkan bahwa dia mengatakan kalau media ini juga memiliki peranan di mana akhirnya ketika situasi tidak kondusif, Manchester United kalah seperti itu ya. Bagaimana narasi-narasi yang ada yang menyalahkan sistem ini masuk ke mindset dari beberapa atau mungkin pemain Manchester United, katakanlah seperti itu, dan ini mempengaruhi bagaimana kepercayaan sang pemain kepada sistem itu dan mempengaruhi ke permainan di atas lapangan. Nah ini menarik sih menurut gue belum akan memberikan pendapat, tapi ada kontra tentu saja, semacam kayak perlawanan ya, argumentasi balik begitu yang dikatakan oleh legenda Manchester United, mantan kapten Manchester United, pemain yang memenangkan banyak gelar bersama dengan Manchester United, menjadi kapten juga. Tadi gue sudah sebutkan ya, Champions League, Premier League, FA Cup, pemain favorit gue juga salah satunya, Gary Neville. Gary Neville ini memiliki pendapat yang berbeda ya. Saya tidak memiliki waktu banyak untuk hal tersebut. Artinya menanggapi apa yang Ruben Amorim katakan. Kalau pundit masuk ke kepala dari para pemain ataupun yang lainnya kepada para pemain, maka pemain tersebut seharusnya tidak pernah bermain untuk klub. Sesimpel itu. Saya maksudkan adalah apakah orang-orang tidak ingat bagaimana Alan Hansen, jurnalis di tahun 90-an awal ini, yang mengkritik kita ketika kita menampilkan pemain-pemain muda dan mengatakan kalau Anda tidak bisa memenangkan gelar dengan anak-anak ya, karena pada saat itu Class of 92 ini diperkenalkan oleh Sir Alex Ferguson, dan banyak sekali kritik situasi di media, dan Alan Hansen salah satu yang paling keras tuh berkomentar mengatakan you cannot win anything with kids. Anda tidak bisa memenangkan dengan anak-anak ya, dan itu merupakan hal yang mungkin paling besar yang terjadi pada saat itu. Dan apakah Anda berpikir kita tidak bisa dikritik sepanjang karir sepak bola? Ya, saya mohon maaf, Anda ini bermain untuk Manchester United dan ini datang dengan sebuah teritori. Anda harus menunjukkan ya, Anda harus bisa memperlihatkan. Saya tidak tahu kalau saya ini tidak pernah menyalahkan orang lain ketika kita kalah di sebuah pertandingan, dan saya memiliki peran di dressing room ketika menjadi kapten tentu saja, dan khususnya ketika Anda kalah di pertandingan-pertandingan sepak bola, Anda masuk ke dalam dan Anda mengatakan sorry ya, tentang apa yang terjadi hari ini. Ini merupakan sebuah kekacauan dari hasil tersebut, dan ya kenapa Anda menyalahkan orang lain ketika Anda kalah di pertandingan? Ini terkait dengan situasi yang pada saat itu Manchester United kalah menghadapi Brentford, dan ada semacam kayak kalimat yang kalau diartikan nampaknya seperti kayak kenapa media juga berpengaruh gitu ya, memiliki justru lebih banyak hal-hal yang negatif yang akhirnya mempengaruhi keadaan di dalam dressing room Manchester United ataupun juga skuad Manchester United. Dan menurut gua ya ini tidak bisa secara apa ya, begini, media pasti akan ada di situ, dan seperti kita ketahui di Premier League, media-media ini memang sangat kejam, sangat luar biasa dalam melakukan serangan gitu ya, kepada pemain-pemain, memberikan kritik dan lain-lain, termasuk juga dalam keadaan Manchester United ini, di mana Manchester United masih belum berada pada situasi yang stabil, dan mereka pastinya akan mencari alasan ya, apapun itu yang mereka bisa gunakan, dan kali ini nampaknya yang paling empuk adalah memang sistem dari Ruben Amorim itu sendiri. Dan menurut gua ditambah lagi dengan era sosial media ya, pemain bisa mengakses informasi dari manapun. Dan gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Gary Neville, kalau pemain justru terpengaruh dengan keadaan ataupun ucapan, narasi bahkan ya yang ada di media,
ya mereka tidak memiliki mental yang cukup besar, mereka tidak memiliki karakter yang cukup kuat berarti. Dan ini apakah tadi disebutkan oleh Gary Neville, mungkin mereka seharusnya tidak berada di Manchester United. Ya, mungkin menurut gue seperti itu. Tapi jangan lupa bagaimana kekuatan mental tersebut, karakter ya, ini juga menjadi tugas sebenarnya dari manajemen klub, termasuk menurut gue head coach juga gitu. Gimana mereka bisa meng-create sebuah environment ataupun lingkungan yang memang tahan banting dengan segala kritikan-kritikan yang ada di media. Ini tidak mungkin tidak ada, pasti ada gitu. Bagaimana mereka bisa membuat pemain itu tetap fokus, pemain itu tetap konsentrasi. Tentu saja mereka butuh bantuan misalnya dari pemain-pemain senior dan lain-lain, tapi ini merupakan sebuah kewajiban juga. Dan apakah pelatih bisa menyalahkan media? Ya menurut gue ini terlalu naif gitu. Gue nggak tahu apakah Ruben Amorim berkata seperti ini karena gue pikir dia frustasi juga ya. Dia selama karirnya mungkin tidak terbiasa dengan tekanan sebesar ini. Mungkin dia pernah mendapatkan tekanan juga ya di Sporting di awal-awal, tapi mungkin dengan lingkungan negara yang sama ya dan lain-lain, kultur juga lebih enak dikelola oleh Ruben Amorim sendiri. Dan ketika dia harus melakukan hal ini di sebuah tempat asing, di negara baru, dengan keadaan kultur sosial yang berbeda, media yang berbeda, tekanan yang jauh lebih besar, lalu juga kita belum berbicara juga ukuran klub ini yang memang secara global tentu saja lebih luas dibandingkan dengan klubnya sebelumnya. Ya ini membuat rasa frustasi yang nampaknya juga akhirnya menumpuk semakin tinggi. Dan kalau diakumulasi dari apa yang terjadi di Manchester United musim lalu, Ruben Amorim kan juga sempat dikabarkan, gue lupa dari sebuah media, apakah The Athletic atau bahkan Fabrizio Romano, yang jelas ada pemikiran untuk selesai di Manchester United lebih awal di bulan Februari tahun ini ketika dia baru sekitar berapa bulan di Manchester United kan. Artinya ada memang rasa frustrasi yang sangat besar sampai terlintas pikiran untuk melakukannya gitu. Dan manajemen meyakinkan dan memberikan support. Dan kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim misalnya di kekalahan gitu ya, setelah Manchester United mendapatkan kekalahan ini, gue bisa semacam kayak mengambil apa ya, situasi bahwa mungkin gue bisa salah, tapi ini asumsi gue bahwa ya dia sebenarnya sangat frustrasi gitu. Dia memiliki sebuah misi, dia memiliki sebuah hal yang ingin diimplementasikan ya, tapi dia harus menghadapi tembok-tembok yang masih sangat susah untuk ditembus gitu. Dan tembok-tembok itu sebenarnya lebih berada pada situasi internal. Dan ketika ada situasi eksternal yang nampak membumbui keadaan ini, rasa frustasi itu jadi tambah besar. Menurut gue seperti itu. Dan ini terucap ya dengan ya itu tadi, menyalahkan. Dan menurut gue sebenarnya itu sesuatu yang apa ya, yang naif sebenarnya, karena tidak mungkin media tidak bereaksi, tidak memberikan kritik, tidak menyerang. Menurut gue seperti itu. Justru sekarang tugasnya dia sebenarnya adalah melindungi pemain tanpa harus memperlihatkan hal-hal seperti ini di media. Menurut gue seperti itu. Yes, masih belum bisa diimplementasikan secara baik ya faktanya seperti itu. Tapi dia harusnya bisa memikirkan cara-cara lain. Dan ini tentu saja tidak mudah, karena kalau melihat dari zaman Sir Alex Ferguson, sosial media belum seperti ini ya. Tadi Gary Neville membandingkan seperti periodenya Alan Hansen misalnya, ya itu pada saat itu gitu, dimana jurnalisme, media dan lain-lain masih ruang lingkupnya tidak seluas saat ini, dimana semua bisa mengakses, semua bisa memberikan pendapat, kritik dan lain-lain. Dan memang keadaannya memang lebih berat sih menurut gue. Tapi balik lagi, inilah realitanya, ini keadaannya. Dan bukan hanya di Manchester United, di klub-klub lain pun juga demikian. Tinggal ini tadi, ini yang justru harus dikelola dengan baik, cara menghadapinya bagaimana oleh manajemen, termasuk juga dengan head coach. Bukan dengan menuding ataupun menunjuk di terbuka menyalahkan media. Walaupun sebenarnya menurut gue ya media kadang-kadang juga menjengkelkan juga sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.